Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sugi Sutrisno Putra, dosen dari program studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 1 dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 1. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi D4 Akuntansi, D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, dan D3 Akuntansi di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah SIA 1 bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kemampuan dokumentasi sistem informasi akuntansi dan analisis pengendalian intern kepada mahasiswa. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang topik yang meliputi pengenalan sistem informasi akuntansi, bentuk sistem informasi masa kini, peranan sistem informasi dalam proses manajemen, dokumentasi sistem informasi, sistem manajemen basis data atau database management systems, resiko dan pengendalian intern, serta sistem atau proses bisnis penjualan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan mata kuliah ini diantaranya adalah mampu melaksanakan prosedur audit internal atau eksternal untuk aspek keuangan, kinerja, ketaatan, dan pengendalian sistem informasi, dan menyiapkan kertas kerja dan draft laporan hasil audit sesuai dengan standar audit internal dan standar audit eksternal yang berlaku di bawah supervisi auditor senior dengan dukungan kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan lain, seperti manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika dan statistika bisnis, etika, bahasa, dan komunikasi sistem informasi, keyboard skill dalam membantu penyelesaian tugas-tugas bidang akuntansi secara efektif. Menguasai konsep teoritis audit internal dan eksternal, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi dan pengendalian secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan pelaporan audit internal dan eksternal secara mendalam, serta mampu merumuskan prosedur audit internal dan eksternal untuk aspek keuangan, kinerja, ketaatan, dan sistem informasi. Menunjukkan penguasaan pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip ilmu akuntansi, manajemen organisasi, sistem informasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika dan statistika bisnis, etika, bahasa dan komunikasi, dan secara khusus menguasai pengetahuan metode, teknik, dan aplikasinya untuk mendukung penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi, serta mendukung persyaratan pendidikan lanjut, jalur profesional, vokasional, atau akademik di bidang akuntansi. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan di bidang akuntansi, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang akuntansi, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang akuntansi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian akuntansi dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. Referensi yang digunakan diantaranya modul pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi 1 yang disusun oleh dosen, e-book Accounting Information Systems,
lalu buku sistem basis data, dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah SIA 1 dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS Politeknik Negeri Bandung. Pembelajaran mata kuliah SIA 1 dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan metode blended learning, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Microsoft Teams, atau Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS atau e-learning Polban untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah SIA 1 dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di e-learning Polban. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah SIA 1 didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok UTS dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali, dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Kemudian UTS dilakukan menggunakan rubrik MCQ atau Multiple Choice Question dan esai studi kasus. Sedangkan UAS dilakukan seperti UTS dengan menambahkan presentasi studi kasus setiap kelompok. Pembobotan setiap bentuk hasil evaluasi pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok termasuk presentasi individu dan kelompok sebanyak 35%, tugas kasus sebanyak 15%, tugas mandiri sebanyak 10%, dan UTS sebanyak 15% dan UAS sebanyak 15%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 1 untuk mahasiswa program studi D4 Akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya mau tanya dulu, benarkah ini mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi? Betul. Oke, jadi kita hari ini akan kembali mempelajari materi-materi yang ada di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 1 ya. Pembahasan pada hari ini insya Allah kita akan bahas dokumentasi sistem informasi, di mana sebelumnya kita sudah bahas pengenalan-pengenalan tentang sistem yang nanti sedikit akan saya review ya. Seperti biasa sebelum dimulai, saya akan menunjukkan dulu sasaran pembelajaran dari mata kuliah atau pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti sesi ini diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan, mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis dokumentasi sistem informasi ya. Di mana nanti saya akan memaparkan beberapa jenis sistem informasi, dokumentasi sistem informasi. Lalu yang kedua, kita akan latihan membaca di FD atau data flow diagram, di mana di FD ini adalah salah satu bentuk atau jenis dokumentasi sistem informasi. Nanti kita akan coba latihan membaca itu ya. Dan yang terakhir adalah latihan membuat di FD. Jadi menggambar, memvisualisasikan simbol-simbol yang ada di dalam di FD. Nanti kita akan coba latihan itu, gitu ya. Jadi sesuai dengan sasaran pembelajaran ini, topik yang akan kita bahas pada hari ini, subtopiknya diantaranya yang pertama adalah jenis-jenis dokumentasi sistem informasi. Lalu yang kedua tadi latihan membaca di FD. Yang ketiga latihan membuat di FD konteks ya.
Tadi sudah saya sampaikan, sebelum kita mulai, saya akan sedikit mereview ya pertemuan kita sebelumnya, ya, supaya kita bisa kembali mengingat ya sebagai bekal untuk nantinya kita akan mempelajari dokumentasi sistem. Jadi kita kembali lagi mereview sedikit topik yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kita sebelumnya sudah membahas sistem atau definisi sistem. Nah, coba di sini ada yang masih ingat nggak apa yang dibahas kemarin? Definisi sistem itu apa? Silakan Vito. Dari materi yang sebelumnya, sistem adalah sekumpulan elemen atau entitas yang saling terpadu dan memiliki batasan untuk mencapai tujuan bersama. Oke, bagus ya. Yaitu tadi definisi sistem yang dipaparkan oleh Vito, betul. Jadi sistem itu secara definisi adalah kumpulan-kumpulan elemen-elemen atau entitas atau komponen yang saling berhubungan, terintegrasi ya, secara terpadu dan mempunyai tujuan atau goals gitu ya. Yang kedua, kita kemarin bahas komponen-komponen sistem. Nah, sebenarnya tadi sudah disinggung ya, di dalam definisi itu ada komponen-komponen sistem. Nah, kira-kira apa kalau kita jabarkan nih, komponen-komponen sistem itu apa saja? Silakan Dea. Kalau dilihat dari definisi sistem, komponen-komponen sistem itu ada elemen atau entitas, ada interrelasi, ada batasan, keterpaduan, sama ada tujuan atau goal. Oke, bagus ya. Jadi kalau sesuai definisi tadi ada elemen-elemen, entitas ya atau komponen, lalu ada keterhubungan, saling berhubungan, interrelasi, lalu tujuan, goals, dan keterpaduan atau integrasi. Nah, mungkin sedikit ditambahkan komponennya adalah adanya batasan atau boundaries. Jadi sistem itu pasti ada sebuah batasan. Yang ketiga, kita juga sudah membahas klasifikasi sistem. Nah, ini siapa yang bisa menjawab? Silakan Rahma. Jadi klasifikasi sistem itu dibagi tiga. Yang pertama tuh ada berdasarkan aksesnya. Ada dua bentuk, yaitu akses yang terbuka, sistem terbuka, terus ada sistem tertutup. Terus yang jenis yang kedua itu berdasarkan bentuknya, ada sistem fisik dan sistem abstrak. Terus yang terakhir itu ada sistem berdasarkan cara pembentukannya, ada sistem alam atau natural system dan sistem buatan manusia atau human-made system. Ya, bagus ya. Berdasarkan aksesnya ada sistem terbuka, sistem tertutup. Berdasarkan bentuknya ada sistem fisik dan sistem abstrak. Ya, berdasarkan terbentuknya sistem atau bagaimana membuat sistem itu ada sistem buatan manusia atau handmade tadi, dan sistem alam atau natural system. Nah, itu hanya beberapa klasifikasi saja. Sebenarnya secara teori bisa diklasifikasikan banyak ya sistem itu. Tadi hanya beberapa saja. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke topik pertama dari pertemuan hari ini, yaitu jenis-jenis dokumentasi sistem informasi. Sebenarnya sistem itu bisa divisualisasikan dengan berbagai macam bentuk dokumentasi sistem ya. Hanya yang dipelajari di sini, yang dimana referensi yang saya ambil pun dari buku-buku SIA dari Romney atau Gelinas, itu menyebutkan diantaranya beberapa dokumentasi sistem itu. Yang pertama ada narasi sistem ya. Jadi narasi sistem itu bentuknya adalah penjelasan alur atau proses sebuah sistem yang dituangkan dalam bentuk paragraf narasi ya. Itu narasi sistem. Dimana di dalam sebuah SOP itu biasanya terdapat narasi sistem ya. Lalu yang kedua ada bagan arus sistem atau sistem flowchart. Nah, di sini sistem sudah divisualisasikan dalam bentuk simbol-simbol. Nah, sistem flowchart ini lebih detail menjelaskan bagaimana subsistem operasi dan subsistem manajemen di situ tertuang dalam simbol-simbol tersebut gitu ya. Dan di dalam sistem flowchart ini simbol-simbolnya banyak. Kalau dibagi ada yang berdasarkan blok input, blok output, blok proses gitu ya. Berbeda-beda. Ada konektor juga, ada annotation atau keterangan juga. Ada banyak simbol-simbolnya. Nah, biasanya kalian bisa menemukan simbol-simbol flowchart ini ada di aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Excel ya, atau Microsoft Visio. Atau mungkin kalau kalian bisa ingat dulu di penggaris-penggaris itu ada simbol-simbol flowchart ya. Nah, kalian bisa beli itu di fotokopian tuh ada tuh simbol flowchart. Lalu yang ketiga ada bagian arus program atau program flowchart. Kalau yang tadi sistem flowchart, kalau ini program flowchart. Nah, program flowchart ini kurang lebih sama. Simbol yang digunakan adalah simbol flowchart. Tapi program flowchart ini lebih spesifik menjelaskan mengenai bagaimana program itu dituangkan dalam alur atau prosesnya. Gitu ya.
Jadi prosesnya itu menggambarkan proses sebuah program. Contoh program mengupdate, program menyimpan data, program menampilkan data, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada diagram arus data atau data flow diagram. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi sistem yang sederhana, yang nantinya terbagi menjadi 3 bentuk DFD ya. Yang ini akan kita pelajari pada hari ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, yang terakhir, yang kelima ada yang namanya ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ERD ini itu lebih menitik beratkan pada penjelasan alur database atau hubungan antar database ya. Jadi relasi antar database itu dituangkan dalam sebuah diagram yang dinamakan dengan ERD. Simbolnya itu ada 3 simbol ya. Ada persegi, kotak ya, rectangle, terus ada belah ketupat, ada garis sebagai penghubung, dan ada eclipse sebagai atribut. Itu ERD. Nah, ini diantaranya jenis-jenis dokumentasi sistem informasi. Ada 5 yang dibahas pada pertemuan kali ini. Sebenarnya dokumentasi sistem itu ada banyak, tapi yang dibahas di pertemuan hari ini kurang lebih 5 ini ya. Dan kita hari ini akan fokus ke DFD-nya atau diagram arus data. Apa itu DFD atau diagram arus data? Secara definisi, DFD adalah suatu grafik yang menggambarkan sebuah sistem informasi dengan menunjukkan komponen sistem informasi, aliran data di antara komponen-komponen tersebut, serta sumber data, tujuan data, dan penyimpanan data. Nah, jadi dari definisi ini, di sini ada contohnya nih, bentuk DFD. Simbol-simbolnya itu adalah adanya sumber data, tujuan data, penyimpanan data. Sumbernya ini biasanya dari entitas eksternal. Tujuan data itu disimpan atau diolah di sistem, lingkaran. Lalu ada simbol garis 2 ini sebagai penyimpanan data. Nah, nanti kita akan lihat di antaranya simbol-simbol DFD itu apa saja. Nah, sekarang jenis-jenis DFD atau data flow diagram. Ya, secara umum yang kita kenal, yang mudah dikenal di referensi-referensi yang banyak itu, diantaranya adalah DFD konteks, DFD fisik, dan DFD logik. Ada tiga DFD. Nah, DFD konteks akan kita bahas lebih detail sekarang. Sebelum kita masuk ke DFD konteks, di sini ada simbol-simbol DFD. Ya, ini simbol-simbol yang digunakan dalam menyusun sebuah DFD atau data flow diagram. Ada kotak atau rectangle ya, persegi. Itu merepresentasikan entitas eksternal. Ada lingkaran, itu merepresentasikan entitas internal atau sistem itu sendiri. Ada garis dengan panah, itu menggambarkan atau merepresentasikan aliran data, dan ada tadi garis 2 atas bawah ini ya. Ini penyimpanan data. Oke, media penyimpanan data. Nah, dalam aliran data ini biasanya dituangkan label untuk menjelaskan dokumen apa yang sedang dikirim itu ya dalam DFD. Nah, sekarang kita bahas dulu sedikit definisi dari diagram konteks. Jadi diagram konteks itu secara definisi adalah sebuah diagram arus data tingkat tertinggi atau tidak rinci, ya berarti hanya satu sistem yang dituangkan di sini. Jadi hanya satu bubble, entitas internal itu sendiri. Dari suatu sistem, informasi yang menjelaskan aliran data ke dan dari sistem, serta aliran data ke dan dari entitas eksternal. Nah, jadi nanti kita akan lihat bentuk DFD konteks itu menggambarkan bagaimana sebuah sistem itu mendapatkan input dari entitas eksternal yang lain, lalu memberikan output ke entitas eksternal yang lain. Nah, ini adalah contoh diagram konteks atau DFD konteks. Ada satu metode dalam membaca DFD konteks. Nah, ini termasuk ke dalam topik kedua kita, yaitu membaca DFD. Di sini saya akan coba dulu jelaskan bagaimana cara membaca DFD konteks ya. Nah, nanti kalian coba setelah ini membaca salah satu contoh DFD konteks yang lain. Di sini ada simbol lingkaran. Ini menggambarkan entitas internal ya. Entitas internal ini digambarkan dengan memberikan label nama dari sistem itu sendiri, yaitu sistem atau proses penerimaan kas. Nah, berarti entitas internal atau bubble ini dia merepresentasikan sistem penerimaan kas. Lalu ada simbol entitas eksternal atau persegi. Di situ diberikan label pelanggan. Nah, berarti di sini pelanggan itu
memberikan input ke sistem penerimaan kas, yaitu berupa proses pembayaran atau uang tunai gitu ya. Lalu sistem ini memproses, kemudian menyetorkan uang tersebut ke entitas eksternal yang lain, yaitu bank. Nah gitu, jadi cara membacanya seperti ini. Sistem atau proses penerimaan kas menerima input berupa pembayaran dari entitas eksternal pelanggan, kemudian memprosesnya lalu menghasilkan output berupa setoran yang diteruskan ke entitas eksternal bank. Nah, itu cara membaca DFD. Ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Ini satu contoh DFD konteks. Siapa yang mau mencoba membaca? Oke, silakan Salma. Yang pertama, sistem penjualan menerima input berupa pembayaran dari entitas eksternal pelanggan, lalu memprosesnya dan menghasilkan output berupa setoran, dan selanjutnya dikirimkan kepada entitas eksternal bank, lalu mempostingnya kepada sistem buku besar. Oke. Ya, seperti tadi ya. Bagus. Jadi seperti itu cara membaca DFD konteks ya. Sesuai dengan sistematika yang tadi. Jadi sistem atau entitas internalnya itu kita tetapkan sebagai subjek dalam pembacaan kalimat itu gitu ya. Jadi sistem penjualan menerima input berupa pembayaran dari entitas eksternal pelanggan, kemudian memprosesnya, lalu sistem penjualan menghasilkan output berupa setoran yang diteruskan ke entitas eksternal bank, lalu memposting juga ke proses buku besar. Nah, ini bagaimana cara membaca DFD konteks. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya membuat DFD. Tadi kan contoh DFD konteks ya. Nah, sekarang coba kita buat nih. Tadi kan ada gambar DFD konteks, lalu kita baca, kita narasikan. Nah, sekarang terbalik. Dari narasi kita coba gambar ya. Jadi dari narasi ini siapa yang bisa mencoba menggambarkan DFD konteks? Jadi ini hanya merepresentasikan DFD konteks saja ya. Yang terdiri dari, ya kalian bisa baca, terdiri dari berapa entitas internal, otomatis satu ya, dan berapa entitas eksternal. Silakan, siapa yang mau mencoba? Silakan Gasan. Jadi narasinya adalah sistem pembelian mengirim output berupa pesanan ke vendor. Lalu sistem pembelian menerima input berupa barang dari vendor, kemudian memprosesnya, lalu menghasilkan output ke bagian persediaan. Oke, bagus ya. Sip. Ya. Ya, terima kasih Gasan. Sudah sesuai ya dengan narasinya. Jadi kita baca narasinya nih. Sistem pembelian mengirim output berupa pesanan ke vendor. Lalu sistem pembelian menerima input berupa barang dari vendor. Kemudian memprosesnya, menghasilkan output ke bagian persediaan. Outputnya adalah barang. Barang disimpan ke bagian persediaan. Nah, ini bagaimana cara menyusun DFD konteks. Jadi simbolnya hanya terdiri dari 3 kalau DFD konteks ya. Hanya bubble-nya entitas internal, persegi entitas eksternal, dan garis atau aliran data ya. Oke, sesuai dengan topik yang kita bahas tadi. Jadi kita sudah membahas 3 topik ya. Yang pertama adalah jenis-jenis dokumentasi sistem. Yang kedua tadi kita sudah coba membaca DFD, salah satu bentuk dokumentasi sistem. Dan yang ketiga adalah membuat. Tadi sudah dicoba bagaimana membuat atau menggambarkan DFD. Oke. Oleh karena itu, jadi untuk pertemuan selanjutnya saya akan berikan tugas di rumah gitu ya. Untuk kalian kerjakan, coba kalian membuat narasi sistem untuk sistem pengeluaran kas. Ya. Buat narasi sistem untuk sistem pengeluaran kas. Lalu setelah itu ditransformasikan narasi tersebut ke dalam DFD konteks ya. Itu tugasnya. Dan ditambahkan ya, sebelum pertemuan selanjutnya kalian pelajari dulu bentuk DFD fisik dan logik karena itu yang akan kita bahas nanti.
Oke, tugas ini silakan dikerjakan. Boleh dalam ketikan ya. Jadi kalian kerjakan di Microsoft Word misalkan, lalu diekspor ke PDF, nanti diupload di LMS kita atau di Learning Management System kita di e-learning ya. Silakan. Itu saja topik yang sudah kita bahas nih. Kurang lebih. Sebelum ditutup, kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Cukup? Oke, sebelum ditutup, saya mau sedikit mengevaluasi. Yang pertama adalah kita sudah mempelajari jenis-jenis dokumentasi sistem. Ada berapa bentuk? Ada 5. 1, narasi sistem. Kedua, sistem flowchart. Ketiga, program flowchart. Keempat, DFD atau data flow diagram. Kelima, ERD atau entity relationship diagram. Nah, lalu tadi sudah kita bahas juga bagaimana cara membaca DFD. Nah, sebelumnya DFD terbagi menjadi 3. Ada DFD apa saja? DFD konteks, DFD fisik, dan DFD logik. Nah, yang kita bahas tadi baru DFD konteks. Insya Allah kita akan bahas DFD fisik dan logik di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian kelas hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sehat selalu. Silakan kalian boleh melanjutkan aktivitas kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 1 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di program studi D4 Akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada program studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan yang terdapat dari diri saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.